Mas Didi, suara aku kedengeran nggak Mas Didi? Ada Mbak, aman. Oke, tunggu dulu ya Mas. Biasanya mau baru pada gabungnya jam 3 sih. Kalau Mas Didi lagi ada kegiatan, monggo. Oh iya, oke Mbak. Siap-siap. Aman Mbak. Makasih. Hai Mbak Amal, apa kabar Mbak? Halo Teh Cid, udah baik-baik aja sih ini. Sempet hektik karena penelitian. Lagi nggak nge-lab hari ini? Untungnya tidak Oh, ada waktu oke. untuk istirahat. Mantap, mantap. Sip, sip. Langsung share lagu-lagu ya, Mas Didi, Mama. Dihentak sunyi geram gusarmu mulai gerayangi kupingku, dibungkam lagi janji yang sumbang itu tak semenarik dulu. Sejuk wangimu tersisa di sela-sela baju hangatku. Terakhir kali kita bicarakan besok kan bagaimana. Lihatlah semua sudut itu, Bandung kan selalu memelukmu.
dekapan nadi yang mengalir menjadi seruan di hati, bermuarakan kabar baru tentang mimpi berkecukupan tanpa harus lembur lagi, kegambir lagi. Senin pagi dilanjut taksi, tenangkanlah, ini abadi. Sejak jumpa kita pertama, ku langsung jatuh cinta. Walau ku tahu kau ada pemiliknya, tapi ku tak dapat membohongi hati nurani. Ku tak dapat menghindari gejolak cinta ini. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkanlah aku sekedar sayang padamu. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkanlah aku sekedar sayang padamu. Memang serba salah rasanya tertusuk pada cinta, apalagi aku juga ada pemiliknya.
Halo Mas Mbak semuanya, apa kabar? Masih dikit banget ternyata yang join ya. Halo, halo, Suaraku, halo, kabar baik. nah, oke. Suaraku kedengeran jelas kah? Ini ada Lolo Angel. Masih sedikit yang join. Apakah mau nunggu apa kita mulai aja dulu tadi ya ngobrol-ngobrol? Soalnya ini yang non pembicara baru Mas Syafri sama Mbak Amal. Coba kita push lagi di grupnya. Oke, sudah ada Mbak Inger juga. Kita tunggu 1 menit lagi deh ya. Next kita mulai. Iya, ada Mbak Siva juga nih. Mbak Inger, Mbak Siva, apa kabar? Halo Kak Citra, baik. Kak Citra gimana? Baik, Mbak Inger. Thank you. Sehat-sehat. Oke, udah 15.03. Nggak apa kita mulai dulu aja karena emang santai aja sih acaranya. Nanti semoga teman-teman yang lain bisa gabung. Thank you banyak buat di sini ada Mas Akmal, Mbak Angel, Mas Diti yang udah berkenan buat sharing-sharing selama ini apa yang dilakukan, terutama karena mereka memang eh, sangat expert ya di bidang grassroots action gitu. Sebelumnya perkenalan mungkin aku Citra dan hari ini aku akan memandu untuk acara Saturday yang episode kedua. Ini acaranya mungkin teman-teman ada yang baru pertama ikut Saturday ya, memang baru 2 kali sih. Yang acara Saturday ini memang acara nyantai aja buat kita ngobrol-ngobrol, sharing, harapannya biar makin dekat gitu antar anggota WFF. Jadi nggak usah dibikin sepaneng kayak Indonesia Food Academy biasanya, santai aja. Oke, buat hari ini topik kita yang akan kita bawakan yaitu mengenai grassroots action yang judul besarnya adalah Dream or Delusion: Advancing the Vision of Golden Indonesia 2045 through Grassroots Collective Action with the Community. Jadi bagaimana cara kita bisa mencapai Indonesia emas, semoga Indonesia emas dan bukan Indonesia cemas lewat grassroots action gitu. Oke, mungkin kita bisa mulai aja dulu buat yang pertama dari mungkin sebelum mulai aku mau game sedikit dulu kali ya teman-teman eh, biar nggak ngantuk dulu lah ini karena emang agak jam tidur siang. Kelihatan ya. Ya kelihatan belum. Ini udah kelihatan?
Share screen-nya. Sudah kelihatan tapi belum present full, Mbak. Belum apa? Nah, baru udah ke present Oke. semuanya. Oke, ini WFH Indonesia Get to Know. Jadi aku mau mengetes sebenarnya teman-teman sejauh apa kenal sama WFH Indonesia, organisasi yang sudah diikuti dari bulan Januari ya. Jadi untuk beberapa mungkin lebih lama bahkan. Oke. Nama ada berapa divisi di WFH Indonesia? Ada yang bisa jawab? Di sekolah mencat juga nggak apa-apa. Ada berapa? Ayo. 6 nggak sih? Oke, nggak apa. Ini cuma satu yang jawab nih. Oke, Mas Alfi ya jawab 6. Oke. Ya, salah ya teman-teman ya. Untuk divisinya di WFH Indonesia itu ada 5 aja. 5 ini apa? Ada yang bisa sebutin apa aja yang kita kerjakan di 2025 ini. Mungkin yang teman-teman tahu aja programnya atau apa yang lagi dijalanin di divisi sendiri juga boleh. IVA, lalu Bisa, betul. subchapter, Ya, lalu ada lagi. communication IFS. Ya, ada AFS. Ada juga adaptasi buku juga. Mungkin buat teman-teman yang belum update. Jadi kita diberikan tugas oleh WHO pusat untuk mengadaptasi sebuah kurikulum yang namanya GUNGA. Itu dipegang sama teman-teman Action ya sekarang untuk nanti diadaptasi dalam bentuk bahasa Indonesia-nya gitu. Terus kemarin juga Action yang sempat ngelaksanain diskusi sama teman-teman petani sama Mas Didi juga waktu itu ya, banyak sih yang udah kita lakuin dan akan kita lakukan ya. Terus kalau teman-teman bingung atau ngerasa nggak update sama WFH Indonesia, sebenarnya ada satu orang yang sudah berdedikasi untuk membuat newsletter gitu ya, namanya Mas Syauki. Jadi Mas Syauki udah bikinin update setiap bulan apa aja sih yang WFH Indonesia lagi kerjakan, dan itu selalu dikirim ke email teman-teman. Jadi mungkin bisa dicek setiap awal bulan supaya teman-teman keep updated tentang progres-progres apapun yang ada di WFH Indonesia. Oke, satu lagi deh kali ya sebelum kita mulai berbicara. Ada yang tahu nggak divisi apa yang hilang dari Word ini? Ini kan ada 5 divisi ya tadi ya. Apa yang nggak ada? Medco, betul. Oke, sudah terjawab ya. Media komunikasi. Jadi ada 5. Ada Action, Advokasi, Sayonova, Community, dan Media Communication. Oke, mantap. Udah siap nih berarti ya. Buat masuk ke rangkaian acara utamanya. Thank you teman-teman sudah mau mengikuti bikin dadak aku bikin di beberapa menit lalu ini. Oke, nextnya kita akan ada presentasi dari speaker pertama, yaitu Mas Didi Kurnia Sandi. Mungkin aku perkenalkan sedikit. Jadi beliau ini punya background memang di ilmu terapan pertanian, dan beliau juga saat ini berprofesi sebagai petani dan menjadi founder untuk komunitas Sirung Waluh. Jadi petani khusus untuk madu-madu. Mungkin nanti bisa dengar lengkapnya juga. Nah, Mas Didi ini juga aktif banget di kancah internasional dan nasional karena beliau merupakan salah satu dari Youth Ambassador Agriculture Kementerian Pertanian gitu. Jadi sama organisasinya kayak pembicara IFA yang acara pertama kalau teman-teman ini, itulah dia Mas Didi. Kita sambut bersama-sama Mas Didi Kurnia Sandi. Beliau kok nggak ada ya? Ternyata. Ternyata laptopnya Mas Didi error. Oke. Ini kita lanjut ke speaker kedua aja langsung ya. Speaker kedua. Oke, speaker kedua sih ada Mbak Angel. Oke, Mbak Angel di sini dari divisi Action. Beliau
kalau Mbak Angel ini memang adalah seseorang yang punya background justru di komunikasi ya. Jadi nggak terlalu nyerempet ke pangan sebenarnya, tapi beliau juga merupakan program director dari PKMDT. Jadi memang komunitas pemudi daerah yang Mbak ya, nanti mungkin bisa dikonfirmasi, yang memang fokus pada pemberdayaan perempuan dan di bidang agriculture gitu. Oke, kita coba sambut Mbak Angel. Monggo Mbak Angel, aku bantu share screen ya Mbak ya. Apakah share screenku sudah terlihat? Belum ya? Sudah kelihatan, Mbak Angel? Masih loading teh. Oh, sudah gitu. Kalau sekarang gimana? Kelihatan sekarang. Udah. Oke, mantap. Boleh Mbak Angel, monggo silakan waktu dan tempat. Mbak Angel suaranya belum kedengeran. Apa aku ya? Iya, enggak, belum. Suara belum kedengeran, Mbak. Atau mungkin ganti speakernya. Speaker mikrofon. Bentar ya, teman-teman. Di aku belum kedengeran. Di teman-teman gimana? Sudah terdengar belum? Belum ya? Belum ada Mbak Angel? Atau mau Belum coba teh. ganti device? Nanti coba Mbak Angel keluar dulu, nanti masuk lagi. Biasanya bisa. Iya. Mas Didi masih error bukan Mas Didi? Buat laptopnya Mas Didi. Apa udah aman? Suaranya jelas, Mbak? Suaranya jelas, kedengeran. Udah aman belum Mas? Kalau Kita aman coba. Mas Didi duluan aja gimana? Iya, ya. Kita coba share ya. Oke, tadi aku udah kenalin ya Mas Didi, tapi Mas Didi hilang. Apa ya? Tadi Oke, ini apa di sini error laptopnya, Mbak. langsung aja Mas Didi. Monggo. Oke. Wait, ya send request ya. Share screen. Udah beri request. Ya, kok udah muncul, Mbak, atau belum? Belum Mas Didi, kayaknya masih loading deh. Loading ya. Aduh. Kayaknya lumayan ini ya. Loadingnya lah. Atau mau aku bantu Mas Didi boleh kok. Hmm, ya, boleh Mbak dibantu aja ya. Kayaknya ini Ini. not responding deh. Iya. Oh, Apa udah ada nah, tadi? ini udah mulai muncul tapi belum kelihatan. Sekarang udah muncul. Belum. Udah muncul ya?
Belum, Mas. Yang lain udah muncul belum? Belum juga. Belum ya? Oh, Coba di stop kadang mah screen boleh aja. dibantu aja. Ya, Iya. siap. Nggak apa-apa. Aku stop dulu ya. Sekarang udah ada screen-nya, teman-teman. Udah ada. Oke. Sekarang gue Mas Didi, silakan. Backstreet. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Iya, Mas Didi. Ya, makasih banget ya buat kesempatannya. Jadi mungkin di sini hanya sharing pengalaman aja ya. Nggak bermaksud untuk menggurui teman-teman karena teman-teman di sini semuanya hebat-hebat gitu ya. Jadi apa ya, kayak bersyukur banget sih gitu bisa ketemu bareng teman-teman yang hebat-hebat kayak gitu. Nah, di sini aku sharing tentang mungkin pergerakan dari kita yang kelompok petani muda gitu ya di desa. Bisa next, Mbak. Ya, jadi kurang lebih ini sih kenapa kita bergerak gitu ya dari grassroots atau akar rumput. Karena melihat dari data BPS, BPS 2023, jumlah petani muda di Indonesia itu hanya sekitar 21,9% gitu. Jadi butuh banget untuk regenerasi petani gitu ya. Dan negara kita itu negara agraris dan semoga bukan hanya ironis aja gitu ya, tapi dari kitanya petani mudanya bisa bergerak gitu ya untuk bisa berkontribusi sesuai passionnya masing-masing. Next, Mbak. Oke, nah ini sih alasan juga kenapa saya tertarik gitu ya ke bidang pertanian, karena kita tahu juga gitu ya, kalau di pertanian itu ada istilah no food, no life gitu ya, tidak ada pangan, maka tidak ada kehidupan. Jadi potensi pertanian di negara kita sangat potensi banget, butuh kreatif tangan-tangan dari teman-teman semua, khususnya generasi muda. Jadi, saya pribadi coba menjadi petani muda, kayak gitu. Next, Mbak. Oke, masih belum ya? Bentar ya, Mas. Kok ya error. Iya, nggak apa-apa. Oh, Ya iya, ampun. no problems. Nah, ini Oke. dia, apa, kita kenalin gitu ya kelompoknya gitu, dan apa sih kegiatannya dan apa namanya gitu. Nah, untuk kelompoknya dari tadi ya, kayak latar belakangnya itu kita apa ya, kalau diceritain sih dari setelah lulus gitu ya, setelah lulus kuliah di Polbangtan Bogor, coba langsung kayak terapin ilmu, terus keterampilan juga gitu, di desa. Nah, dibentuklah si kelompok petani muda ini yang namanya Sirongwalu. Kita coba untuk menanam komoditas utamanya itu di Labu Madu, tapi kita juga nanam kayak sayuran, tomat, cabai, terus sayuran daun, dan jagung manis juga beberapa gitu buat bordernya. Kita juga nanam bunga telang, nanam ya tanaman-tanaman buat border. Kita coba untuk apa namanya pest control management gitu aja. Pertanian yang ramah lingkungan gitu. Next, kita di sini ya alamatnya di Desa Cibinuang, Kuningan, Jawa Barat. Nah, ini contoh kegiatan kita. Kita coba nerapin GAP, Good Agricultural Practices, di mana GAP ini tuh kayak apa ya, mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia, terus juga apa namanya, mendukung ke sustainable agriculture atau ke pertanian berkelanjutan yang 3P, planet, profit, and people juga. Next, Mbak. Nah, ini untuk produk yang udah dihasilin sama kita.
Kita juga tadi nerima yang agroeduwisata, jadi kayak petik sendiri buah labunya itu di lahan, itu kan kayak, apa ya, membuat konsumennya tuh tertarik gitu ya. Kita coba konsep baru di pertanian, mungkin di beberapa daerah juga sudah mulai gitu ya, lihat tentang agroeduwisata. Nah, selain kita petik sendiri, kita juga membuat produk olahannya, ada stiku, kemudian ada puding, ada minuman susu labu madu juga. Boleh yang penasaran gitu ya, nanti bisa order teman-teman. Di sini promosi produknya dulu. Nanti bisa menghubungi, Instagram kita di Sirungwalu gitu ya. Nah, kebetulan kita juga kolaborasi sama petani milenial di Kabupaten Kuningan ketika ada CFD-an kayak gitu. Jadi kita nggak bisa, apa namanya, bergerak sendiri gitu ya, kita harus berkolaborasi di zaman sekarang gitu. Tanpa kolaborasi mungkin, kita nggak bisa memberi dampak yang gitu ya, kalau kolaborasi dan, eee, ya kontribusinya juga lebih besar juga gitu. Next lagi, Mbak. Nah, ini contoh kegiatannya, agrowisatanya. Nanti juga teman-teman yang ini, WFFID bisa nih gitu ya main ke kebunnya. Di sini kita juga nerima dari pelajar, kemudian dari teman-teman mahasiswa juga, dari umum juga gitu ya, untuk intinya sharing gitu ya, tentang pertanian, yang ramah lingkungan gitu kan. Terus, apa ya namanya, pertanian juga bisa dibuat ke upstream, kemudian downstream juga, produk hulu dan hilirnya juga gitu ya, bisa membuat produknya itu bernilai tambah gitu ya, dibanding kita misalnya hanya tadi, menjual yang segarnya aja gitu. Ketika kita membuat produk olahannya, itu biasanya lebih ada nilai tambahnya lagi gitu. Next lagi. Nah, ini dokumentasinya kita nerima teman-teman adik-adik juga gitu ya. Dari TK, dari PAUD, dari SD. Nah, awalnya tuh, apa ya, kalau diceritain sih kita tuh, nggak ada free tiket masuknya gitu, maksudnya gratis gitu ya. Dan sekarang, udah yang sudah visit, udah berkunjung ke lahan kita coba tarif untuk tiket masuknya dan itu juga sebetulnya menjadi peluang usaha gitu ya, teman-teman. Jadi, peluang usaha di pertanian itu, nggak, apa ya namanya, nggak sempit sebetulnya kalau kita bisa berpikir, mencoba kreatif dan inovasi dan kita sebagai anak muda punya daya itu gitu loh. Mari sama-sama kita buat apa namanya, kreativitas kayak gitu. Ini ketika kunjungan kurang lebih ada 100 anak TK, pokoknya luar biasa banget. Kita tim di sini, beda gitu ya, kayak kita tuh punya anak-anak 100 di lahan harus bisa, ya kita intinya belajar sambil bermain gitu ya. Kita juga mengenalkan, mengedukasi ke adik-adik yang TK, SD kayak gitu, terus ada sesi di mana ice breaking, terus ada main games-nya juga. Jadi kegiatannya itu dibuat, nggak monoton kayak gitu. Nanam juga, panen, jadi kayak ya menyenangkan lah buat adik-adiknya gitu. Next lagi. Nah, ini visit dari teman-teman mahasiswa di sekitar juga. Kemudian juga kemarin ada yang magang dari Unsil, kemudian ada yang PKL juga dari teman-teman SMK Pertanian. Kita, pokoknya coba open buat kolaborasi dan kita juga, apa namanya, dari umum juga pokoknya saling sharing aja sih intinya kalau di lahan gitu ya. Next lagi, Mbak. Nah, ini sih kegiatan dari awal sampai akhir gitu ya, maksudnya sampai sekarang gitu ya, bukan akhir. Kita coba untuk ikutan kemarin itu ada event di Jabar itu namanya Wirausaha Muda. Nah, kemarin coba-coba dan alhamdulillah masuk final juga kemarin, masuk 5 besar tingkat provinsi. Kita coba, apa namanya, up tentang tadi yang agrowisata, kemudian kemarin ikut yang, apa namanya,
salah satu event dari UNDV juga tentang LCOY, apa leadership tentang climate untuk anak muda gitu ya. Jadi delegasi juga dari Jawa Barat kemarin dan visit pertama kali ke UNDV juga. Terus kemarin ketemu juga sama dari teman-teman turis ya dari Australia gitu juga ke sini ke Kuningan, kemudian ikut juga yang acaranya IAS juga di sini Mbak Amal juga ya salah satunya yang aktivis dan yang lain teman-teman juga. Terus ikut pelatihan dan tentunya sharing juga ya kayak penyuluhan ke masyarakat tentang apa ya namanya potensi di desa ini besar gitu untuk pertanian, tinggal kita bagaimana bisa anak mudanya dan dengan masyarakat berkolaborasi kayak gitu. Next, Mbak. Ini kita teknologinya coba diterapin di lahan gitu ya, dan menyesuaikan juga sih ketika musim hujan, alhamdulillah itu nggak pakai ini ya, karena airnya udah ada, tapi ketika musim kemarau kita coba untuk yang irigasi tetes ini. Sebetulnya ini pun nggak, apa ya, nggak terlalu mahal sih gitu ya. Ini untuk yang skala lahannya itu nggak luas juga gitu ya. Kemarin juga ada di Shopee juga sih untuk peralatan ininya gitu, dan harganya terjangkau teman-teman bagi yang nanti coba berminat untuk irigasi ini teknologinya. Terus kita coba pakai sensor di lahannya ketika misalkan ada tanaman yang terserang penyakit, kita langsung di-scan gitu tanamannya. Itu di Play Store juga banyak aplikasinya, tinggal kita kayak ngulik aja sih sebetulnya ya. Next lagi, Mbak. Nah, ini kita juga punya semacam websitenya dan kita coba untuk partnership dengan yang lain. Kita kolaborasi dengan berbagai lembaga, kemudian sekolah-sekolah, komunitas juga, terus juga dengan teman-teman yang lain gitu. Dengan dinas pertanian juga setempat, karena kita tadi nggak bisa bergerak sendiri tapi berkolaborasi. Next lagi, boleh Mbak. Nah, dan di tahun 2022, alhamdulillah diberi kesempatan buat ini pertama kali kemarin itu ke Korea Selatan, dan dari berkat ya tadi kerja sama tim yang Sirongwalu, dan kita coba kemarin kita sharing gitu ya tentang pergerakan kita. Kemarin itu eh, pemerintah kita Indonesia sampai tahun 2000 berapa gitu, 5 tahun dia punya project sama Korea Selatan untuk ke smart farming. Nah, kemarin sih ya alhamdulillah full funded gitu ya. Langsung dikasih dananya lah dari Korea Selatan untuk workshop selama 1 minggu, tiket pesawat, kemudian juga makan di cover, dan akomodasi penginapan kemarin di Hotel Presiden juga. Itu alhamdulillah banget sih gitu ya bisa sampai ke tahap ini gitu. Dan pertama kali nyicip kimchi teman-teman di sana gitu ya. Semoga teman-teman nanti bisa kesampaian juga ke sana. Amin. Next lagi, Mbak. Nah, ini sih yang kemarin itu kita coba apply apa ya kayak Climate Innovation Lab gitu di tingkat Asia, dan kemarin juga alhamdulillah lulus dari 411 yang apply, diseleksi hanya sekitar 85 orang, dan kita dibuat tim kemarin itu, kita kayak mau ngebuat ide tentang project nih, tentang pengaruhnya perubahan iklim di pertanian gitu, karena ngaruh banget perubahan iklim ini di pertanian gitu sih yang kita rasain. Oke, next Mbak, kayaknya udah deh. Thank you gitu. Terima kasih teman-teman, ini sharing aja ya dari kita. Thank you Mas Didi, makasih banyak udah sharing tentang pengalaman kerennya sama teman-teman komunitas ya di Siringwalu. Oke, nanti pasti teman-teman banyak pertanyaan sih Mas Didi. Semoga Mas Didi masih bisa ini ya ada di room, karena nanti ternyata Oke, siap. Q&A-nya di akhir gitu. Jadi kita ke Mas Oke, selanjutnya dulu. Thank you ya Mas Didi. Oke, oke, nextnya boleh sama-sama Mbak.
Mbak Angel, apakah udah bisa mic-nya ya? Coba dites dulu Mbak Angel. Iya, saya jadinya pakai HP nih, Kak. Oh, Kayaknya laptop oh saya yang iya. bermasalah ini. Oh bisa udah kedengeran Mbak. Siap. Bentar ya, aku share Oke, dulu. iya. Iya, Mbak. Ini sudah. Oh, Mbak udah kelihatan? Iya. Hmm. Boleh, silakan Mbak. Oke, selamat sore untuk kita semua. Sangat senang sore ini bisa kumpul-kumpul dengan teman-teman dari WFF. Karena selama ini juga saya di IVA jarang masuk karena lagi banyak kegiatan di sini. Saya mengucapkan salam dari Timur Indonesia untuk teman-teman semua di sana. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Angela Ratnasari Biu, biasa dipanggil Angel. Saya dari NTT di Kabupaten Manggarai, tepatnya di Desa Kajong. Kayaknya tadi di slide saya tertulis Manggarai Barat. Kesalahan. Ya, kita mulai saja. Jadi, temanya itu sangat keren, berbicara tentang dream or delusion. Oh, Gen Z banget. Um, ya, kita lanjut ke mimpi atau delusi. Nah, pertanyaan ini benar-benar mendalam bagi saya ketika ditanya apakah itu mimpi atau delusi, karena dulu waktu mulai komunitas itu, jadi saya perkenalkan dulu nama komunitasnya Hekang Dite. Sebelum mulai komunitas ini, saya dulu sangat bermimpi bahwa bisa tidak saya mengajak orang-orang untuk membahas tentang sebuah isu, khususnya di bidang pangan dan pertanian, atau di bidang isu aksi iklim. Tapi di bulan-bulan pertama saya benar-benar mager karena saya coba cerita ke teman-teman di organisasi orang muda Katolik di gereja. Saya coba berbagi, teman-teman ada yang punya ketertarikan tidak di isu perubahan iklim? Bahkan semua baru mendengar, oh memangnya isu perubahan iklim itu yang seperti apa? Saya juga jadi kaget. Oh iya, memangnya isu ini belum sampai ke sini begitu. Jadinya di situ saya merasa bahwa uh, ada kesenjangan isu antara kami. Ternyata tidak semua orang memahami tentang isu itu. Dan bahkan belum ada yang pernah mendengar bahwa ada isu perubahan iklim atau ada terjadinya perubahan iklim. Dan itu menampar saya sebenarnya. Wah, padahal untuk isunya saja belum ada yang tahu. Nah, saat itu saya coba mendekati pihak gereja karena di desa kami itu sangat sulit kalau mau berbagi dari pihak pemerintah. Jadi saya mencoba cara lain, kenapa tidak dari pihak gereja. Jadi saya meminta untuk gereja bagaimana kalau kita membuat sebuah diskusi anak muda terkait perubahan iklim. Nanti kita coba cari orang-orang yang bisa sharing tentang perubahan iklim. Awalnya itu benar-benar semuanya wow, wah, ha, dengan isu perubahan iklim. Oh, ternyata ada begini. Dan kita coba memutar sebuah film tentang perubahan iklim di NTT, dan semuanya benar-benar baru melihat itu. Dan tentu saja itu benar-benar sebuah shock besar. Wah, isu perubahan iklim belum sampai ke desa kita. Padahal kita mengalami itu. Dan ketika ditanya, diminta refleksi ke teman-teman, menuliskan apa perubahan di masa mereka kecil, atau apa sih yang mereka rasakan tentang perubahan iklim di desa, mereka mampu menuliskan masalah-masalah tersebut. Hanya memang mereka belum sadar bahwa hal-hal tersebut merupakan bagian dari perubahan iklim itu sendiri. Nah, ketika itu saya bertanya-tanya apa yang bisa dilakukan sebagai sebuah aksi untuk perubahan iklim tersebut. Nah, sampailah kepada mengajak beberapa teman yang sudah menyelesaikan pendidikan di universitas untuk melakukan riset sederhana di desa. Kira-kira apa yang terjadi di desa kita? Ternyata kita mendapatkan beberapa isu, yakni ketahanan pangan. Ternyata kita yang hidup di desa saja itu sudah mengalami krisis ketahanan pangan, di mana di desa itu sudah marak dengan pangan impor. Bahkan orang-orang itu sudah tidak ada lagi yang makan snack lokal. Kalau sore hari tidak ada lagi yang makan jajan-jajanan lokal seperti jagung, ubi, apa segala macam.
Yang ada itu hanya biskuit-biskuit dari kios gitu. Kemudian selain itu, orang-orang juga sudah tidak ada semangat menanamnya. Orang-orang hanya membeli sayur, menunggu motor yang lewat, para penjual sayur lewat, kadang oto yang lewat untuk menjual sayur. Nah, herannya di desa tidak ada lagi yang menanam, tapi sayurnya dibawa dari kota. Nah, itu sangat menjadi miris buat kami. Kemudian ada yang mengaku bahwa kenapa mereka tidak menanam karena kita mengalami krisis air. Dari bulan Januari sampai Mei memang airnya banyak, tetapi dari Juni sampai dengan Oktober kami harus membeli air dengan harga yang mahal. Dari situ juga orang-orang mulai berpikir bahwa ya kita tidak bisa menanam sayuran sendiri lagi. Percuma kita menanam kalau di bulan ini sayurannya juga akan mati lagi. Nah, dari situlah kita berpikir bahwa bagaimana kalau kita membangun sebuah komunitas yang peduli terhadap pangan dan isu perubahan iklim. Nah, kita berpikir bahwa isu pangan itu penting untuk dibicarakan karena memang pangan itu adalah masa depan kita semua dan juga karena sistem pangan hari ini sedang krisis. Petani-petani seperti yang di-sharing oleh Mas Didi tadi, kurangnya petani muda di Indonesia. Kemudian juga karena pangan lokal itu akar dari identitas dan kedaulatan. Juga karena pangan adalah ladang inovasi dan kewirausahaan. Kami melihat itu juga merupakan sebuah realitas yang ada. Kemudian dari situlah hadirlah komunitas Hekang Dite yang didirikan di Desa Kajong, Kabupaten Manggarai di NTT. Nah, Hekang Dite itu sendiri dari bahasa lokal kami, kalau Hekang itu berarti rumah dan Dite itu berarti kita. Jadi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Hekang Dite itu adalah rumah kita. Nah, ini mencerminkan juga semangat kolektif kami untuk membangun ruang bersama yang aman, lestari, dan juga penuh kehidupan. Dan kami bergerak di bidang pangan lokal dan keberlanjutan dengan fokus pada produksi olahan pangan dari tanaman yang ditanam oleh masyarakat seperti ubi, talas, kacang-kacangan, dan juga gula aren. Untuk kita ketahui bahwa salah satu komoditas kami yang paling besar di daerah saya itu adalah produksi gula aren. Tetapi seringkali petani gulanya itu overproduksi dan mereka tidak tahu gulanya harus dikemanakan, sehingga lahirlah inovasi kami untuk membuat olahan kecap dari gula aren. Selain itu, kami juga aktif untuk mengedukasi komunitas, mengedukasi masyarakat dan juga anak-anak sekolah terkait dengan isu perubahan iklim, kemudian pengembangan usaha atau wirausaha hijau, dan juga membangun jejaring antar pelaku lokal. Juga Hekang Dite hadir sebagai rumah bersama tempat kami belajar, memproduksi, juga berbagi, dan merawat bumi, serta budaya melalui pangan. Lanjut, Kak. Kemudian kita berbicara tentang gerakan komunitas lokal dari grassroots untuk visi Indonesia Emas di tahun 2045. Nah, kita membagikan tentang gerakan kolektif yang sudah kita lakukan, yaitu ada ketahanan pangan berbasis pangan lokal dengan mengembangkan dan mempromosikan pangan lokal yang ada di daerah kami sebagai sumber gizi dan ketahanan pangan berkelanjutan. Juga dari sini kami mengharapkan kami dapat mendorong diversifikasi pangan untuk mengurangi ketergantungan pada pangan impor. Selain itu, kami juga mendirikan UMKM yang mana menjadi motor ekonomi lokal dan menunjukkan bagaimana UMKM pangan lokal itu sendiri memberi penghasilan dan memberdayakan perempuan dan anak muda di desa kami. Selanjutnya, Kak. Ya, adapun kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan untuk mencapai misi-misi kami tadi, yaitu melakukan pelatihan UMKM berbasis pangan lokal, yang di mana kami bekerja sama dengan beberapa NGO yang dapat membantu kami, dan juga kami bekerja sama dengan gereja dan juga relawan. Selain itu, kami juga hadir dalam festival pangan lokal untuk mengedukasi dan juga mempromosikan produk pangan lokal dan membangun kebanggaan kolektif. Juga kami mau membangun koneksi antara petani, produsen, dan juga konsumen secara langsung. Jadi di balik produk kami selalu menceritakan dari mana dan bagaimana produk itu diolah. Selain itu, kami merasa bahwa dengan cara seperti ini,
Kami juga mengurangi emisi karbon. Kemudian kami juga mendokumentasikan pangan lokal dan juga pangan hutan yang nantinya semoga di tahun depan bukunya sudah terbit. Kemudian kampanye di sekolah-sekolah terkait pangan lokal. Next, guys. Adapun tantangan yang kami hadapi selama melakukan gerakan ini, kalau secara eksternalnya itu ada keterbatasan akses modal dan pasar. Jadi UMKM dan petani lokal sulit menjangkau pasar lebih luas karena keterbatasan logistik, digitalisasi, dan juga modal usaha. Kemudian ada ketimpangan regulasi dan dukungan. Belum ada kebijakan afirmatif yang konsisten untuk melindungi dan mengangkat pangan lokal termasuk pengakuan terhadap sistem produksi kecil. Nah, kami biasanya dipersulit untuk memperoleh PIRT atau izin-izin usaha, apalagi usahanya berada di desa, sehingga untuk mencapai ke kota saja kami membutuhkan biaya yang besar. Kemudian kami diminta untuk mengikuti berbagai pelatihan dan pada akhirnya kami juga tetap diberi kesulitan atau dipersulit untuk mendapatkan izin untuk usaha kami. Sedangkan untuk internalnya, kurangnya pengalaman dan capacity building pada grassroots community. Nah, orang-orang yang bekerja di komunitas kami itu benar-benar orang baru yang belum pernah pengalaman dalam hal riset, belum pernah punya pengalaman dalam hal menulis, belum pernah punya pengalaman dalam wirausaha. Nah, ini yang menjadi tantangan kami, bagaimana kami mengupgrade diri. Sementara kami masih sangat kurang untuk capacity building-nya di sana. Kemudian juga akses untuk memperoleh pelatihan masih minim. Kami jauh dari kota, biasanya pelatihan-pelatihan ada di kota. Kemudian juga pelatihan online banyak yang berbayar. Dan syukurnya memang masih ada pelatihan-pelatihan yang gratis, tapi untuk hal-hal praktis itu masih sangat sulit kami dapatkan. Kemudian pengalaman dalam bidang yang dikerjakan juga masih sangat rendah. Dan untungnya kami bertemu dengan NGO-NGO yang membantu kami untuk meng-upgrade diri kami dan bergabung dengan komunitas-komunitas lainnya dan juga mendapatkan pelatihan-pelatihan gratis sehingga itu sangat terbantu untuk komunitas kami. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Angel, keren banget mau berbagi pengalamannya juga tentang komunitasnya Hekang IT. Jadi kita udah dengar Mas Didi dari Garut ya, terus ada Mbak Angel dari NTT ya, terakhir kita Mbak Mas Akmal dari Sleman. Oke. Mas, Oke, Mas waduh. Akmal. Siap-siap. Oke. Ini sangat ini ya, aku sangat amazed gitu sama Gimana? Mas Didi sama Mbak Angel gitu ya. Iya Sampai dong. merinding bareng-bareng gitu kalau kata-kata Mbak Amal. Jadi saya ke pressure sedikit gitu untuk aduh, saya bisa sekeren mereka nggak gitu sharing-sharingnya Bisa gitu. dong. Mas mau aku kenalin apa kenalin diri sendiri? Tak kenalin ya. Boleh sambil aku share screen mungkin bantu kenalin dikit Oke, boleh. boleh. Jadi, untuk pembicara terakhir kita ada Mas Akmal. Mas Akmal ini dari divisi community teman-teman. Mas Akmal sendiri itu saat ini, kalau tadi Mas Didi dari terapan pertanian, Mbak Angel dari komunikasi. Nah, semoga Mas Akmal ini kebetulan sama aku. Beliau dari kehutanan, saat ini sedang magister kehutanan ya Mas ya, lagi ngejalan studi. Dan beliau adalah Manager of Strategic Development and Education Design di Laboratorium Ekologi dan Keadilan Sosial. Ini adalah laboratorium yang didirikan oleh KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mungkin nanti kita dengar apa aja yang dikerjakan oleh Mas Akmal di komunitas tersebut. Monggo Mas Akmal silakan. Oke, thank you Mbak Citra untuk perkenalannya gitu ya. Salam kenal Mas Mbak, Bang Kakak dan kakak-kakak semuanya gitu ya. Ini kemarin aku diminta Viv untuk sharing tentang apa sih agendanya di lab gitu ya. Dan kita selalu menamakan itu sebagai lab karena mungkin bertanya-tanya ya, lab itu kayaknya di tempat deh, satu tempat kecil untuk penelitian gitu. Nah, karena kita backgroundnya dari kehutanan, kita coba menggambarkan lab itu dalam skala yang lebih besar gitu. Di mana hutan itulah yang menjadi laboratorium kita untuk belajar. Yang di mana keadilan sosial dan ekologis ini menjadi permasalahan utama gitu dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Ketika kita fokus ke ekonominya, ke sosialnya, pasti ekologisnya ini akan menurun kualitasnya. Dan sebaliknya gitu, kalau kita fokus ke ekologinya atau perlindungan alamnya,
pasti masyarakat lah yang jadi eh, terdampak gitu ya. Ekonominya nggak maksimal, sosialnya juga tidak bisa dikembangkan gitu. Makanya lah dari situ kita berusaha untuk menengahi kedua permasalahan itu, sisi ekologinya dan juga sisi ekonomi dan sosialnya. Makanya dinamakan sebagai Laboratorium Keadilan Sosial dan Ekologis. Karena saya pembicara ketiga mungkin ya, izin untuk share video, semoga nggak putus-putus, biar nggak ngantuk gitu, Mas Mbak dan abang-abang kakak. Oh sorry, oke. Masuk Indonesia ya? adalah negara kepulauan yang memiliki hutan tropis seluas 126 juta hektar. Merujuk data Kementerian Kehutanan, ada 28.856 desa di sekitar hutan dengan jumlah penduduk 48,8 juta jiwa. Kondisi ekonomi masyarakat di sekitar hutan sangat bervariasi. Lebih dari 10,2 juta jiwa masih hidup di bawah garis kemiskinan. Pengelolaan hutan oleh masyarakat semakin meningkat melalui skema perhutanan sosial yang telah diatur dalam suatu kebijakan. Dalam perjalanannya, Institut Hijau Indonesia dan alumni Green Leadership Indonesia yang memiliki latar belakang kehutanan menemukan bahwa keterlibatan pemuda dalam pengelolaan hutan masih sangat minim. Oleh karena itu, kami merancang program Laboratorium Keadilan Sosial dan Ekologi atau EcoSoslab. Keadilan sosial dan ekologi adalah kunci untuk masa depan yang berkelanjutan. Bersama keyakinan ini, Lab Ekosos hadir sebagai wadah bagi kaum muda untuk belajar, berkumpul, dan berkontribusi dalam pengelolaan ekologi serta menciptakan kesejahteraan yang selaras dengan kelestarian hutan. Kami beraksi di berbagai lokasi, membawa perubahan langsung di lapangan. Melalui pendekatan langsung, kami menyelami dinamika kehidupan masyarakat sekitar kawasan hutan, berinteraksi dengan berbagai kelompok dari pemuda hingga tokoh lokal. Kami duduk bersama, berdiskusi, dan merumuskan beragam inovasi yang dapat memperkuat perekonomian lokal sekaligus menjaga kelestarian alam untuk masa depan yang lebih baik. Kami percaya bahwa masa depan hutan Indonesia tergantung pada pemuda yang terlibat langsung dalam pengelolaannya. Inilah ruang untuk belajar, bertindak, dan menciptakan perubahan. Sejauh mana kamu melangkah? Sebesar apapun kamu beraksi, setinggi apapun mimpi kamu atas hutan Indonesia, bergabunglah bersama kami dalam perjuangan untuk bumi. Oke, semoga videonya nggak putus-putus ya teman-teman. Walaupun saya tahu pasti akan putus-putus sekali.
Semoga bisa ditonton lagi. Nanti akan ada aku share link YouTube-nya gitu untuk nonton lebih lanjut. Ya, jadi Lab EcoSource ini sekarang fokusnya memiliki 5 core value gitu, di mana kita fokus ke integritas, inovasi, empowerment atau pemberdayaan, yang pastinya harus adaptif dan juga berkolaborasi gitu. Karena kita tinggal atau berada di lokasi-lokasi yang memang bersinggungan langsung dengan masyarakat di sekitar hutan. Bahkan kalau tadi di videonya itu, lebih dari 50 juta masyarakat Indonesia itu hidup berdampingan dengan hutan gitu. Di mana sebagian besar dari mereka menggantungkan hidupnya untuk hidup, untuk makan, untuk ekonomi, itu dari hutan. Jadi memang sangat-sangat luas gitu manfaatnya dari hutan. Tapi di sisi lain kita harus melindungi juga gitu. Nah, makanya itu kita coba untuk bangun berbagai strategi gitu. Kalau di kanan sini kelihatan ada kegiatan seperti Forestry Educamp, ada Forestry Hub, di mana itu menjadi ajang bertukar pikiran. Kayak kalau di pangan ada WFF, mungkin kalau di kehutanan itu ada Forestry Hub, gampangannya kayak gitu. Terus insight-insightnya kita kumpulkan di Forest Insight. Dan ini sebenarnya sejalan dengan proyeknya Mbak Angel tadi gitu ya. Kalau di kita itu ada Lakuna, jadi kita pengen produk-produk dari lokal itu kita bantu juga proses pemasarannya. Nah itu menarik nih, jadi mungkin ada kolaborasi yang bisa dilakukan juga dengan Mbak Angel ke depannya. Bagian sektor-sektor pangan kayak gitu. Kita menggunakan pendekatan citizen science, gimana caranya masyarakat ini dapat memudah untuk memahami bagaimana sains itu bekerja gitu. Kalau sains yang sebelumnya kayak jauh banget dari masyarakat atau dari masyarakat umum, nah kita coba pendekatan-pendekatan yang lebih mudah untuk dipahami, sehingga kondisi ekologisnya, kondisi ekonominya, dan sosialnya bisa berjalan beriringan, kayak gitu. Nah ini kita ada di 4 lokasi, di KHDTK Bukit Suligi, di Pekanbaru, KHDTK Kintab di Banjarbaru atau di Kalimantan Selatan, di Sulawesi Selatan juga ada di Tabo-Tabo, terus di Mataram nih, dekat dengan lokasinya Mbak Angel, di Nusa Tenggara Barat, di KHDTK Rarung. Nah, ada lebih dari sekitar 150 yang memang kita dampingi, lokal community sama juga anak-anak mudanya yang didampingi secara intensif. Kenapa kita menitik beratkan di pemuda gitu ya? Karena di masa depan itu pemuda-pemuda itulah yang akan menjadi tolak ukur keberhasilan pengolahan hutan Indonesia. Sama juga seperti sistemnya pangan gitu. Kalau pangan anak-anak muda sekarang nggak mau jadi petani gitu ya, ke depan siapa yang bakal memastikan bahwa pangan Indonesia itu bakalan aman? Sama halnya ketika hutan ini tidak diberikan pemahaman sedari dini kepada pemuda-pemuda, siapa juga yang akan menjamin masa depan hutan Indonesia akan tetap eksis kayak gitu. Nah, ini kita ada kegiatan launching sama penanaman bersama secara serentak di 32 provinsi. Ini awal launchingnya di tahun lalu. Terus kita ada Forestry Educamp juga, di mana peserta-peserta ini dari pemuda yang ada di lokal, yang tinggal di sekitar kawasan hutan, dengan pemuda-pemuda yang punya dasar ilmunya tentang lingkungan, terus juga tentang kehutanan, ekonomi, atau yang berkuliah lah gampangannya. Ini sharing ilmu di kawasan-kawasan hutan yang memang menjadi mitranya kita kayak gitu. Bahkan mereka juga ada mentoringnya itu dilakukan secara online. Di beberapa lokasi dia karena sinyalnya terbatas, mereka satu device bareng-bareng. Jadi bukan cuma belajar, tapi mereka juga jadi ajang bonding antar daerahnya kayak gitu. Sehingga menghasilkan beberapa inovasi pengolahan hutan yang pada akhirnya kita terapkan di pemberdayaan dan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat. Gitu. Ini beberapa kegiatannya, ada yang ke COP juga waktu itu. Nah, kita fokus ke kegiatan pendampingannya aja. Kalau yang berkaitan dengan pangan gitu ya, di lokasi kita di KHDTK Tabo-Tabo di Makassar, sebenarnya nggak di Makassar, di Pangkajene Kepulauan. Itu sekitar 2 jam dari Makassar, di mana wilayah ini bersinggungan deretan karsnya dari Bantimurung Bulu Saraung, dan juga KHDTK Tabo-Tabo ini menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati di sana. Ada owa dan seterusnya. Tapi di sekitarnya masyarakatnya ini masih butuh untuk swasembada pangan, karena mereka hanya berfokus pada
pertanian tada hujan yang bisa mereka tanami pertaniannya itu hanya ketika musim hujan. Dengan kondisi batuan kars dan kesulitan yang mereka hadapi gitu ya, akhirnya kita coba bangun rumah pangan lestari. Kita di sana nanam kacang, nanam cabai, nanam pepaya, kangkung dan seterusnya yang memang bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar dari masyarakat di sana, di sekitar KHDTK Tabu-Tabu atau khususnya Desa Tabu-Tabu. Nggak cuma itu, kita juga melakukan berbagai kegiatan seperti ekoprint untuk meningkatkan nih awareness-nya pemuda, awareness-nya teman-teman yang tinggal di sekitar hutan untuk tidak merusak kawasan hutan itu sendiri. Nanti mungkin ini bisa, kemarin juga sempat diskusi sama Mas Didi terkait dengan lokasi kita di Pangkep ini. Thank you Mas Didi untuk insight-nya. Jadi teman-teman semakin semangat nih untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berbasis pangan yang sebelumnya mungkin belum tersentuh oleh kepala desanya kayak gitu. Bahkan ini area ini sekitar 2 hektar itu dihibahkan oleh kepala desa, jadi kayak kas desa gitu untuk dikelola sebagai rumah pangan lestari. Nah ini di KHDTK Rarung di Mataram, ini juga sangat berfokus kepada pangan gitu ya, di mana ada sekolah pangan lestari. Bedanya kalau rumah pangan lestari fokus ke kita produksi, kalau di sekolah pangan lestari gimana caranya kita mengedukasi teman-teman yang masih dalam lingkup SD, SMP, atau mungkin pemuda-pemuda di sekitar kawasan hutan itu untuk lebih aware, lebih peduli dengan bagaimana caranya kita melakukan pertanian yang berkelanjutan. Jadi kalau bisa dilihat di sini ada pembuatan pupuk organik padat, terus juga mereka diajarkan untuk mengolah limbah rumah tangganya jadi pupuk gitu ya, dan berbagai kegiatan-kegiatan menarik lainnya. Kalau ditanya sulit atau enggak gitu ya, ya memang sebenarnya sangat-sangat banyak tantangannya gitu ya, karena kita hadir di sana seolah ingin memberi perubahan gitu. Tetapi bagaimana strateginya? Kita coba masuk pelan-pelan. Kita masuk melalui masyarakat-masyarakat atau kepala desa yang memang bisa diajak berdiskusi, dan bahkan inovasi-inovasi yang hadir itu bukan serta-merta kita yang memberikan. Seperti halnya tadi sekolah pangan lestari dan rumah pangan lestari, itu sebenarnya hadir dari keinginan-keinginan masyarakat. Masyarakatnya berdiskusi dengan tim kita di daerah, akhirnya mereka menyampaikan keluh kesahnya, dan mereka akhirnya diakomodir untuk hal-hal yang memang basisnya ke arah pangan untuk 2 kasus di sini. Lokasi lainnya juga di KHDTK Kintab, kita ada Budik Damber, budidaya ikan dalam ember ya, dimana ini tujuannya untuk swasembada pangan juga, bersama dengan Nini itu adalah nenek-nenek yang mungkin biasa menganyam rotan. Coba kita berdayakan juga pelatihan anyaman rotannya kepada teman-teman pemuda yang belum pernah melakukan menganyam. Jadi ya memang salah satu tantangannya adalah connecting the dots-nya itu sih. Masalahnya setiap tempat punya problem yang berbeda, dan bagaimana kita punya strategi yang cukup adaptif itu tadi sesuai dengan value-nya di awal gitu. Terus ini di Bukit Suligi karena dia berdampingan langsung dengan wilayah-wilayah yang basisnya sawit karena di Riau, ini coba kita arahkan ke ekoeduwisata sesuai tujuan pengelolaan Bukit Suligi sebagai KHDTK yang berbasis eduwisata kayak gitu. Itu. Jadi memang kalau dibilang apakah di masa depan gitu ya, kita kegiatan-kegiatan grassroots ini bisa berdampak atau enggak, menurut saya sangat-sangat bisa berdampak gitu. Tetapi banyak lalu lalang permasalahan, dinamika, dan yang tidak bisa dihindarkan adalah kebutuhan ekonomi mereka dalam jangka pendek gitu. Itulah yang memang saat ini masih menjadi tantangan terbesar juga bagi tim lab gitu. Di mana kita memberikan pemahaman bahwa kalau mereka merusak hutan tuh dapat uang, tapi nggak bisa seterusnya loh Pak, Bu, kayak gitu. Tapi ya mereka butuh hari itu. Itu tantangan terbesar menurut saya. Jadi bahkan sesimpel mereka misalkan ada yang petani aren, mereka mengambil aren gitu. Mau nggak mereka mengolah jadi gula aren gitu?
mungkin mau, tapi sebelum dikelola jadi gula aren, ternyata sudah ada yang mau beli dengan harga yang menurut mereka cukup, bahasa ininya mungkin cincai lah gitu. Maksudnya kayak ya udahlah nggak apa-apa gitu. Akhirnya ya udah mereka langsung jual, walaupun gap harganya antara yang sudah menjadi produk dan sebelum menjadi produk itu pasti akan jauh gitu. Tapi karena mereka butuh saat itu uangnya, ya mereka jual-jual juga kayak gitu. Nah, disitulah fungsi-fungsi pemberdayaan dan pendampingan kita tekankan gitu, agar mereka bisa mendiversifikasi atau memvariasi ekonomi-ekonomi yang bisa mereka peroleh. Yang awalnya cuma hanya dari sawit, besoknya mulai dari tanaman pertanian. Yang mulainya hanya dari merambah hutan, besoknya mereka bisa sebagai tour guide untuk berkeliling di kawasan hutan. Kayak gitu. Jadi memang mimpinya cukup besar untuk EcoSource Lab, dan harapannya melalui WFF, melalui jejaring-jejaring inilah kita bisa sharing informasi dan sharing knowledge untuk masa depan kita tuh bukan di tangan pemerintah saat ini gitu. Tapi menurutku adalah masa depan kita ada di tangan kita masing-masing. Ketika kita fokus untuk diri kita sendiri gitu ya, short term-nya, ya maka akan ini gitu loh. Yang grassroots ini tidak ada yang mengakomodir gitu. Itu sih. Jadi memang butuh uluran tangan dari semua pihak kayak gitu. Nah, selain kita kegiatan di lapangan, kita juga sharing-sharing edukasi dan kampanye kemarin ke Kehutanan UGM kebetulan, terus ada sharing-sharing juga melalui podcast ini bukan podcast sih, lebih ke Instagram share gitu, Instagram live, terus juga ada beberapa kegiatan lainnya. Singkat cerita, kalau pembelajarannya dari lab ini, kita sangat yakin bahwa pemuda adalah sebagai agen perubahan gitu. Sehingga kita harus menggunakan pendekatan inklusif sesuai dengan case-case di daerahnya masing-masing. Gitu. Pemberdayaan pemuda juga harus berbasis edukasi yang terintegrasi karena permasalahan dan fase pengelolaannya punya stepnya masing-masing. Dan yang paling penting menurut saya adalah terjadi rasa kepercayaan antara kita sebagai EcoSource Lab dengan pemuda ataupun sebagai target dari pemberdayaannya kita. Itu sih mungkin, terima kasih dari saya. Kalau mau nonton videonya lebih lanjut, bisa kunjungin YouTube-nya di Lab Keadilan Sosial dan Ekologi. Di situ ada beberapa video yang menggambarkan proses perjalanan kita. Oke, terima kasih semuanya. Semoga kita diskusi lebih lanjut. Oke, thank you Mbak Citra. Saya kembalikan. Thank you banyak Mas Akmal. Oke, tadi keren-keren banget. Ada 3 anggota kita yang sudah membicarakan soal bagaimana mereka bergerak di komunitas masing-masing. Memang yang paling sulit ini ya, bagaimana kita bisa memberikan ilmu sustainability ke teman-teman yang di lapangan gitu. Karena dari beberapa pengalamanku grassroots pun, misalnya kayak, ayo kita beralih ke pertanian berkelanjutan, kita pakai pupuk organik, pasti kayak, ya kalau kita pakai pupuk organik, kita nggak akan bisa panen apa-apa, Mbak. Misalnya kayak gitu. Dan mungkin di sini teman-teman juga punya masing-masing, experience masing-masing. Jadi memang kita di sini lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu open mic. Jadi kalau teman-teman mau sharing di sini ada Mas Hafiz, ada Mbak Indah, Syauki, ada Mbak Rahim, Mbak Amal, Mbak Siro, boleh kalau misalnya mau sharing terkait selama ini seperti apa, atau kita gabung aja kali ya sama sesi Q&A karena memang agak nalat dikit tadi mulainya, banyak berapa kendala teknis. Jadi kalau ada yang mau tanya, monggo silakan. Aku buka juga sesi Q&A di sini gitu. Pasti ada yang penasaran dong. Karena aku jujur penasaran banget sih, tapi aku mau menyerahkan ke teman-teman dulu. Silakan. Mbak Amal, oke sudah raise hand. Monggo Mbak Amal langsung ngomong aja. Cek, udah terdengar belum Teh? Sudah Mbak Amal. Sebenarnya aku mau cerita dikit dulu ya Teh ya. Tentang pengalaman pengabdian masyarakat atau grassroots ini. Kan sebagai mahasiswa udah pasti ada namanya PKM, program kreativitas mahasiswa. Waktu itu aku ikut di bidang pengabdian masyarakat. Itu ternyata susah banget untuk mencari mitra masyarakat gitu. Padahal kayak kita tujuannya cuma di satu desa tertentu. Nah, tapi melihat cerita-cerita dari Mbak Angel, Mas Didi, dan Mas Akmal itu kok kayak gampang gitu ya mengambil hati masyarakat
gitu. Sebagai anak kuliahan yang sebenarnya agak susah ya berbaur sama masyarakat gitu, karena kayak ternyata mereka, eee, beda banget gap umurnya sama kita. Itu kayak gimana sih? Mungkin aku mau minta perspektif dari ketiga panelis narasumber yang keren ini gitu ya, Mbak, ya. Karena setelah PKM tuh, aku ngejalanin PKM tuh sambil kayak jengkel gitu loh. Aduh ya Allah KPM-nya gitu, karena, eee, belum ada match sama warga di sana. Padahal kalau dari Undip itu cuma 30 menit dari Undip, which is sangat-sangat deket dan kita bisa bolak-balik. Tapi karena, mungkin pendekatannya yang salah atau gimana, kita dari awal itu kurang match gitu. Ada sih beberapa yang mendukung kita kayak ibu-ibu PKK-nya, tapi kayak dari pihak desanya, dari pihak, eee, birokrasinya itu kayak susah gitu loh mendukung program kita. Alhasil di program PKM ini kita nggak maksimal dan belum lolos lah di PIMNAS gitu. Mungkin bisa nih, gimana sih tips and triknya buat Mas Akmal, Mas Gigi, dan Mbak Angel? Oke, thank you Mbak Amal. Jadi gimana sih pendekatannya tips and trik nih ke masyarakat? Boleh siapa dulu ya? Mas Didi dulu mungkin. Silakan Mas. Oke, suaranya jelas, Mbak? Jelas sekali Mas Didi. Jelas, oke. Ya, makasih sebelumnya Mbak Amal ya udah apa namanya bertanya juga. Mungkin di sini sharing aja ya pengalaman bagaimana sih cara kita gitu ya untuk bisa dibilang mungkin mengambil hati gitu ya, mengambil hati masyarakat dan itu pun di masyarakat ya tadi cerita Mbak Amal itu relate banget pas di awal kita juga sama gitu ya. Jadi apa ya kalau pengalaman kita sih kuncinya adalah kita harus bisa menempatkan diri di sikon apapun kayak gitu. Kita, berbaur dengan masyarakat, misalnya harus, apa ya namanya, adaptif, terus juga pendekatan yang sesuai kayak gitu ya. Kayak gini, kalau di penyuluhan, di pertanian gitu kan kita biasanya ngasih penyuluhan gitu ya ke petani-petani atau ke masyarakat, ke ibu-ibu juga, nah kita tuh kayak kalau ke orang dewasa itu ada namanya kalau teorinya tuh pendidikan orang dewasa gitu ya, di mana kita tuh harus bisa, apa ya, pendekatannya mungkin, nggak bisa kayak kita pendekatan ke anak SD atau pendekatannya ke anak yang lebih di bawah umurnya dari kita gitu, tapi harus pendekatan yang emang sabar kayak gitu ya dan banyak tantangannya juga sih gitu ya, mungkin dirasain sama Mas Akmal, sama Mbak Angel juga gitu ya, di daerahnya masing-masing gitu kan. Dan, ibaratnya kita tuh kayak mengisi air di dalam gelas yang udah penuh gitu. Kita kan mau memberi sharing, transfer ilmu atau pengalaman, atau misalnya teknologi baru gitu ya. Kan kalau gelasnya udah penuh tuh, kita ngisi airnya harus pelan-pelan kayak gitu ya. Nah itu sih filosofi yang kita coba apa ya namanya, kita coba renungi lah di masyarakat tuh. Dan tadi juga di masyarakat itu kompleks banget masalahnya betul, kayak birokrasi ke desanya atau misalkan ke dinasnya itu luar biasa sekali gitu ya. Tapi kita coba tadi kayak pendekatan kalau ke orang dewasa itu berbeda sama apa namanya teman-teman yang seumuran atau di bawah kita sih gitu. Dan tipsnya ya kalau misalkan ke orang dewasa itu bisa misalnya kita tuh kayak seresehan, duduk bareng-bareng gitu ya, ngopi bareng kayak gitu, gitu sih. Terus untuk merangkul teman-teman pemuda di sini juga kita tuh ada acara kayak, camping bareng gitu kan, have fun gitu kan, jadi ngebuatnya tuh enjoy gitu. Itu sih pengalaman kita. Nah, pasti beda pengalaman Mas Akmal sama Mbak Angel. Itu Mbak Citra. Terima kasih Mas Didi. Next mungkin Mbak Angel. Iya, iya Kak Amal, itu relate sekali sih Kak dengan kondisi di lapangan kita. Dan benar-benar juga sama seperti Kak Didi, dulu waktu awal-awal kita mau bangun komunitas ini, benar-benar susah mau bertemu kepala desanya, mau surat menyurat yang butuh tanda tangan kepala desa, wah itu sulit sekali. Apalagi kalau sampai ke dinas, itu benar-benar susah. Nah, untungnya
kita tidak berhenti. Macam tadi saya ceritakan, saya coba masuk ke komunitas lain yang relate begitu, yang punya power. Saya masuk lewat gereja. Nah, dari gereja punya dukungan, dibuatlah kegiatannya. Nah, diliriklah oleh desa ini. Oh, ada anak muda yang buat kegiatan. Kenapa mereka tidak mengundang kita? Nah, sebenarnya kami mau mengundang, hanya prosesnya itu lama. Jadi kelamaan kita mulai kegiatan juga. Nah, di kegiatan-kegiatan itu kita coba undang lagi. Pak, kami sudah buat kegiatan ini. Oh, sudah ada kegiatannya. Iya, sudah, Pak. Nanti Bapak diundang untuk membuka acara. Nah, kan mereka kayak kaget. Oh, kami membuka acara. Dan di situ tiba-tiba ada NGO-NGO luar yang datang. Nah, Bapak nanti jadi pembicara, membuka kegiatannya. Nanti kita juga punya tamu dari luar, dari NGO ini yang memberikan pendanaan, bahkan dari bank ini yang memberikan pendanaan. Oh, begitu. Mereka pikir mereka punya power, butuh powernya mereka dulu untuk mencapai pendanaan atau untuk mengundang orang-orang luar. Tapi ternyata kita masuknya lewat luar dan kemudian menghubungkan mereka lagi. Nah, jadi saya merasa bahwa, oh kita buat dulu aksinya, buat sesuatu, kemudian kalau bagus, ya entah mereka merasa senang kita buat kegiatan ataupun mereka merasa mereka tidak penting tetapi tetap diundang, intinya tetap menghubungkan kembali mereka, membangun kembali, eee, kerjasama dengan mereka, membangun komunikasi kembali dengan mereka. Tapi memang agak sulit sih, Kak, untuk, membangun komunikasi dengan pihak, birokrasi. Tetapi untungnya waktu itu setiap kali kegiatan kami selalu mengundang mereka untuk membuka kegiatan di desa. Jadi mereka merasa, oh ya kita dianggap dan kita penting di sini. Dan salah satu kunci saya untuk mengajak orang terlibat itu adalah membuat orang lain merasa penting. Jadi apapun itu buatlah mereka merasa bahwa, oh saya punya kekuatan di sini, oh saya seseorang di sini. Kayak inklusivitas bener Kak Akmal tadi, kalau di bahasa apa ya, omong langsungnya itu buat orang lain penting begitu. Sekalipun sebelumnya dia tidak pernah dikasih kesempatan misalnya untuk teman-teman muda, dia hanya tamat SMP, belum pernah punya pengalaman, tapi kasih dia kesempatan untuk berkarya, bercerita, berbicara di depan umum, dia akan merasa bahwa dia punya power dan dia adalah orang yang penting. Jadi kekuatan membuat orang lain merasa penting itu sangat besar sih Kak menurut saya untuk membangun, kerjasama yang baik. Sekian dari saya, Kak. Makasih Mbak Angel, aku setuju banget. Oke, dari Mas Ahmad boleh ya, terakhir. Oke, siap. Wah, ini sangat luar biasa ya. Setuju banget sama Mas Didi sama Mbak Angel ya, sama Kak Angel. Itu memang dinamikanya panjang dan cukup melelahkan gitu. Bahkan kalau boleh bercerita gitu ya, dulu tuh kita juga masuk ke masyarakatnya, bahkan itu kan KHDTK itu di bawah bukan dinas kehutanan ya, unit UPT-nya lah, gampangannya ada perpanjangan tangan kementerian di lapangan. Itu juga mereka juga khawatir gitu kayak, ini kawasan hutan mau diapain lagi gitu. Padahal ya kita kehutanan Pak, nggak mungkin kita merusak hutan gitu asumsinya kan. Cuma ya akhirnya memang pro kontra itu banyak gitu. Dan gimana strateginya? Strategi yang paling mudah adalah sebenarnya bangun kedekatan itu, benar kata Kak Angel, kedekatan dengan masyarakat, kedekatan dengan pemerintah daerah gitu ya, setingkat apapun. Terus kalau mungkin kasusnya kita bekerja sama dengan UPT, ya kita dekat juga dengan UPT gitu. Prosesnya panjang dan melelahkan, tapi itulah kita membuat gapnya hilang dulu gitu, membuat kepercayaan dulu bahwa kita punya visi yang sama loh Pak, bahwa ke depan itu Bapak pengen menjaga hutan, ya kita juga pengen menjaga hutan dengan cara-cara yang tidak merugikan masyarakat gitu. Jadi win-win solution gitu. Ya kita juga sampai sekarang masih belajar untuk itu, cuma setidaknya sudah mulai diterima oleh masyarakat dan bahkan saking dekatnya gitu, kita tuh sering kali dilibatkan untuk hal-hal yang mungkin bukan tupoksinya kita gitu. Misalkan kayak ada kasus-kasus yang internalnya mereka, kayak kasusnya dalam tanda kutip gitu ya. Misalkan internal mereka kayak ada perselingkuhan atau apa, ya itu somehow kita dilibatkan juga gitu kayak. Itu ya mungkin efek baik dari kedekatannya, cuma ya itu butuh waktu lah Mbak Amal gitu. Bonding lah ya, kayak gampangnya gitu ya Mas Didi ya. Kita kayak bonding, nongkrong-nongkrong, terus ngopi-ngopi atau mungkin camping gitu. Dan agenda-agenda non formal. Monggo Mbak Citra. Iya, aku juga kalau boleh nambahin waktu KKN tuh inget banget Boleh. kalau namanya kita
lagi bonding sama bapak-bapak tuh bisa 3 jam sendiri ngobrolnya kan. Sebelum sebelum kita bisa masuk ke topik utama, beliau udah cerita bagaimana dia merasa dijahati oleh pemerintah dan lain. Wah, udah kacau, udah pasti harus di situ duduk lama gitu, baru nanti bisa mendapatkan kepercayaan sedikit-sedikit lah untuk ngomong. Lebih dari 3 jam mbak, itu 50 hari KKN itu setengahnya buat bonding dulu kayaknya. Itu sih kayak gitu sih, serunya itu sih sampai akhirnya bahkan kambing mereka melahirkan tuh aku disuruh bantuin gitu karena saya juga udah deket banget, suruh benerin printernya gitu gitu persis sama kayak apa yang tadi diceritain sama Mas Didi, Mas Akmal. Ini juga ada pertanyaan dari Mbak Inggar, mungkin ini lebih ke Mas Didi ya, tadi tentang ekowisata sih. Mau tanya gimana sih caranya Mas Didi bisa dapat orang buat datang, jadi kayak lebih ke promosinya berarti ya Mas ya, dan gimana bisa memberikan supaya sekolah itu mempercayakan wisata itu buat kita magang gitu. Kasih pokoknya Mas Didi silakan perjalanannya. Oke, ya. Makasih buat Mbak Inggar ya yang udah nanya tadi tentang bagaimana sih mungkin tipsnya gitu ya bisa mendatangkan sekolah atau mendatangkan apa namanya adik-adik dari SD kemudian dari TK atau dari yang lainnya. Nah, tipsnya sih dari kita itu perkuat di apa namanya promosi media sosialnya gitu teman-teman. Kayak Instagramnya gitu kan. Terus kalau punya TikToknya juga boleh kayak gitu. Dan kita juga kayak ngebuat apa namanya pamflet kayak gitu juga gitu. Nyebar ketika CFD tadi gitu kan. Ada program Car Free Day gitu kan. Kita kolaborasi di sini petani milenial di Kabupaten Kuningan kayak gitu. Nah, sambil kita jualan produk, kita juga nyebar selembaran kayak tadi kayak gitu. Terus tadi sih intinya perkuat di apa namanya media sosial dan yang terpenting sih ini ya menjaga apa namanya ya kayak kepercayaan. Nah, itu ketika konsumen udah percaya sama kita gitu ya, itu tolong banget dijaga teman-teman karena kalau konsumennya udah mulai hilang kepercayaannya, kadang eh, kita tuh kayak yang nantinya agak susah gitu ya untuk berkembang kayak gitu sih. Dan penting banget sih untuk kayak kita eh, apa ya memanajemen CSM namanya tuh kayak kontrol manajemennya customer gitu ya, customer relationship. Dan ini tuh pun terjadi kayak kemarin apa ya namanya promosinya kan kayak cerita testimoni gitu ya dari salah satu sekolah yang udah pernah kunjungan ke kita dan sekolah ini tuh biasanya kan ada teman-teman sekolah yang lainnya, ibu-ibunya, guru-gurunya ya. Itu biasanya mereka tuh suka bicara pernah nih kunjungan di sini. Jadi kayak secara tidak langsung itu tuh kayak merekomendasiin kayak gitu. Nah, jadi intinya jaga kepercayaan, terus dan jaga tadi promosinya juga di media sosial. Nggak apa-apa sih pas awal-awal kita juga yang misalkan dilihat tuh dari yang lihat terus yang komen gitu ya. Paling cuman 1-2 orang kayak gitu ya di medsos kita gitu. Dan itu pun kayak wah ini tuh kita tuh bisa ada perubahan nggak sih kalau kayak gini terus gitu. Tapi itu proses teman-teman ya. Dan proses itu uh, ada insya Allah nanti ada hasilnya kayak gitu dan sedikit demi sedikit kita mulai ter-up di media sosial kayak gitu dan customer itu atau sekolah-sekolah itu biasanya melirik gitu dan penting juga konsisten. Nah itu jadi di media sosial juga terus di-up tentang kayak misalnya nih manfaat kayak kunjungan atau manfaat kayak misalkan keliling di lahan terus agrowisata di lahan itu kayak apa gitu itu tuh bisa menjadi nilai untuk mengikat hatinya customer itu itu sih pengalaman dari kita gitu ya Mbak. Tentu banyak Mas Didi, berarti perkuat di ini ya, perkuat di promosi media sosial. Apa sih walaupun Iya. bisa juga ya Mas atau Mbak atau siapapun yang nanti mau kolaborasi saya sama WFF Indonesia ya, walaupun followers kita masih dikit-dikit juga tapi siapa tahu nambah gitu. Itu sih kalau dari teman-teman Perluas apa pasar. Kak? Iya benar, perluas pasar.
Kalau bisa mah dibikin Shopee-nya Mas Didi. Udah ada belum? Iya, untuk link Shopee sih kebetulan kita baru OTW ya Mbak, karena produknya ya. Dan kita sih biasanya itu dari Instagram, dari WhatsApp juga, dari Facebook juga sih gitu. Dan di sini produknya kita coba apa namanya supply ke toko oleh-oleh sekitar di Kabupaten Kuningan juga lumayan banyak toko oleh-oleh dan itu kita juga supply sebetulnya gitu ya. Sebetulnya masih kekurangan sih produknya sebetulnya gitu. Dan ya kita juga OTW juga di Shopee juga gitu. Sebetulnya kalau di wirausaha ya atau di agribisnis itu challenge-nya luar biasa sih gitu ya. Kita jadi wirausaha tuh kayak harus siap naik turun kayak gitu ya. Terus juga harus apa ya namanya ya mengikuti juga zaman, nggak bisa stuck gitu loh gitu sih. Dan nano-nano lah rasanya kayak gitu Iya, teman-teman. memang sih. Oke, semangat ya buat Mas Didi, Mbak Angel, Mas Ahmad, dan teman-teman semua. Sebelum, sebenarnya udah lewat 21 menit gitu. Tapi ada yang mau tanya lagi nggak? Kalau teman-teman penasaran, mungkin kita ada di Aku satu. mau nanya dong Citra Boleh, sama Mas Mas Akmal. Didi sama Mbak Angel nih. Kayak Ya, aku kan kalau melihat dari ceritanya beliau-beliau ini kan luar biasa ya. Mas Didi udah eh, menetapkan hatinya gitu di agribisnis. Mbak Angel mungkin udah menetapkan hatinya di community development yang mungkin pengen arahnya juga ke penjualan gitu ya. Nah, boleh sharing gak Mbak dan Mas atau Kak gitu ya. Apa titik balik yang membuat Mas Didi dan Kak Angel tuh yakin gitu bahwa inilah jalan hidupku gitu. Kebayang gak sih kayak kadang kan kata Mas Didi tadi terakhir kayak kita kadang naik, kadang turun gitu. Nah itu kan kadang kita juga berpikir ulang ya, apakah kita di corporate aja gitu, ataukah kita ya udahlah kita nggak usah mikirin masyarakat gitu, kita pikirin aja diri kita gitu. Nah itu mungkin eh, bukan hanya untuk meyakinkanku, tapi juga mungkin buat teman-teman lain gitu ya. Barangkali masih ada yang pengen mendalami gitu. Pasca lulus ini mau ngapain gitu. Jadi iya. boleh dong Kak Mas Didi sama Mbak Angel gitu sharing Buat tentang itu. buat Oke, meyakinkanku siap. juga itu. Buat Berat meyakinkan berat saya sih juga sih. pertanyaannya ini, Wak. Oh, dari Mas Didi dulu boleh? Enggak, dari Mbak Angel dulu aja deh. Boleh, Mbak. Oke, Mbak Angel, silakan. Iya sih, seru, seru, seru. Kayaknya ini banyak sekali yang bertanya ini, Kak. Setiap bertemu siapa saja pasti ditanyakan, kenapa begitu? Kenapa masih bertahan? Kenapa di sini? Titik baliknya itu ketika saya menemukan sebuah komunitas, namanya itu satu koalisi, namanya Koalisi Pangan Baik. Jadi, oh ya, sekarang juga saya lagi mengikuti kegiatan bersama Koalisi Pangan Baik. Kita ada local champion camp, dan di sini kita dipertemukan dengan anak-anak muda di seluruh tanah Flores yang memiliki semangat untuk membangun komunitasnya. Waktu itu saya merasa bahwa saya tidak kaya-kaya kalau kerja buat begini terus, dan saya tidak bisa apa ya, mewujudkan impian saya untuk kemana mana traveling gitu, saya harus mengumpulkan banyak uang dan tidak bisa untuk seperti ini. Hasil penjualan kami pun ya masih kecil begitu, belum dalam jumlah besar, itu pun, ini ya Kak, menjadi petani terus kerja di desa dengan orang-orang desa itu pasti tidak keren menurut orang desa. Padahal menurut orang luar itu, orang ini sudah bertahan sejauh ini, wah keren. Tapi menurut orang di desa, "Ngapain kau di sini?" Begitu, "Keluar, cari kerja di kota." Nah, ketika bertemu dengan koalisi ini, Koalisi Pangan Baik ini, saya bertemu dengan anak-anak muda Tanah Flores yang mereka ternyata juga berusaha dan saya menemukan, oh ada juga orang-orang ini. Saya pikir hanya saya, ternyata banyak. Kenapa? Kenapa saya tidak teruskan? Kayaknya bertemu orang-orang ini saya diberi kekuatan, saya diberi power bahwa kita pasti bisa bersama-sama, bergerak terus dan kalau saat ini kita hanya 30-an, saya yakin beberapa tahun ke depan akan banyak lagi, sampai ratusan, sampai semua orang memiliki kesadaran begitu. Nah, kalau semua orang punya kesadaran, mungkin bisa suatu saat saya akan mengubah visi saya, mengubah jalan saya. Tapi saya harus bertahan dulu di jalan saya untuk membuat semua orang sadar begitu. Untuk sampai di titik itu, saya tidak akan pernah lari dari sini. Karena tujuan saya adalah membuat menjaga bumi, membuat alam ini lestari, dan membuat
semuanya sadar bahwa kita hidup dari alam ini dan jangan pernah meninggalkan alam ini. Dan saya sangat bersyukur tadi ketemu Kak Akmal karena saya sangat mencintai hutan dan bertemu dengan Kak Akmal itu kayak, oh tambah satu lagi membuat orang saya yakin begitu. Ketemu Kak Didi yang berusaha di bidang pertanian, oh tambah lagi. Jadi akhirnya bergabung di WFF pun membuat saya semakin kuat. Ternyata saya diterima dari komunitas kecil dari timur Indonesia. Saya bisa bertemu dengan teman-teman dari mana-mana, kemudian dengan isu yang mereka lakukan, dengan gerakan-gerakan mereka. Jadi, semua hal ini bertemu dengan orang yang punya visi yang sama membuat saya semakin kuat dan membuat saya yakin bahwa saya tidak akan berlari. Kenapa tidak berjalan bersama menuju titik di mana saya merasa bahwa, oke, kita sampai. Itu sih dari saya, Kak. Terima kasih Mbak Angel, ya ampun keren banget terharu. Oke, nextnya dari Mas Didi, monggo. Iya, siap, Mbak. Keren banget ya, Mbak Angel. Setuju sih sama Mbak Angel gitu ya. Tadi apa namanya tuh kayak why gitu ya. Kita bisa sampai sekarang, kita bisa bisa bertahan sampai sekarang gitu ya. Tadi statementnya yang kalau menurut orang luar tuh ya maksudnya orang Indonesia tuh mengapresiasi gitu ya kita yang eh, seperti ini gitu ya. Mungkin teman-teman juga merasakan berbeda dengan yang lain. Itu tuh mereka mengapresiasi banget, setuju gitu ya. Tadi sama Mbak Angel karena itu kemarin itu kayak eh kerasa juga gitu ketika ya alhamdulillah bisa mengikuti berbagai event internasional dan itu tuh nggak menyangka gitu ya teman-teman dari hal yang kita lakukan bisa dibilang mungkin apa ya nggak besar banget gitu yang kita lakuin gitu sebetulnya gitu ya. Tapi dari sisi kebermanfaatannya mungkin untuk orang-orang itu ada manfaatnya loh gitu loh. Jadi kalau menurut aku sih apa ya namanya eee, harus bisa yakin terhadap apa yang kita lakuin kayak gitu dan kita mencoba untuk memberikan kebermanfaatan sedikit mungkin gitu ya dari kita, sebisa mungkin gitu, jangan dipaksain. Dan apa ya namanya ya, kita coba menjadi orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kita nggak merugikan orang lain, why not gitu kan, gitu sih. Dan iya, di awal juga, apa ya, setuju gitu ya, kayak misalkan saya kan lulusan dari kuliah gitu, kembali lagi ke desa, nyangkul di lahan gitu ya, pas awal-awal gitu ya, sebelum menggunakan traktor dan dipandang mungkin sama masyarakat, "Wah ini orang teh udah, jauh kuliahnya gitu ya, merantau tapi ini balik lagi ke desa gitu, ngapain?" Gitu kan. Itu tuh kayak iya, sebetulnya banyak yang negatif gitulah, mungkin stigmanya gitu. Tapi, itu tantangannya teman-teman yang kita rasain. Jadi, jangan sampai kita down, tapi itu jadi nanti untuk, semangat kita membuktikan bahwa dari hal yang kita lakukan, meskipun kita lakukannya hal kecil, tapi ya kita berharap bisa memberikan kebermanfaatan, kayak gitu ya. Dan pembuktian kemarin ya alhamdulillah gitu, kita bisa diundang di berbagai acara, event gitu ya, dan, ikut misalkan yang kemarin di Korea Selatan dan kemarin di acara ASEAN di Laos juga itu, kemarin di tentang agroeduwisata gitu. Dan mungkin orang lain menganggapnya, ah itu kan kayak aktivitas kecil-kecilan ya, tapi dari, pemangku atau dari yang tadi Kak Angel bilang di luar itu mereka mengapresiasi, ada loh yang anak muda yang, apa namanya, bisa berpartisipasi gitu, bisa memberikan dampak di lingkungannya kayak gitu, meskipun itu hal kecil. Jadi teman-teman sarannya, harus diyakinin lagi sih gitu ya, maksudnya, tekadnya dan, niatnya. Karena kalau niatnya sudah baik, insya Allah banyak, apa ya, kejutan-kejutan yang kita nggak tahu ke depannya kayak gitu dan kejutannya itu sangat mengejutkan sekali biasanya. Maksudnya di sini kejutannya surprise-nya luar biasalah gitulah. Tetap semangat teman-teman. Thank you Mas Didi, Mbak Angel, keren banget juga jawaban-jawabannya sih ya. Percaya bahwa ada rezekinya ya kalau memang sudah jalannya dimanapun itu. Oke, ada lagi mungkin yang mau bertanya ini kayaknya Mas Hafiz sempat menyinggung soal bagaimana susah ya mungkin untuk
produk mangrove ini masuk ke masyarakat umum. Mungkin Mas Akmal mau kasih tanggapan lisan. Oke. Sebelumnya aku mau makasih dulu sih sama Mas Didi sama Kak Angel gitu ya atas sharingnya. Jadi aku juga bisa membantu memastikan pemuda-pemuda di desa itu untuk ya udah kalian stay di desa tuh bukan satu hal yang memalukan gitu loh. Karena masih banyak stigma yang kayak gitu, Mas dan Kak Angel. Kalau buat tadi ini ya dari Mas Hafiz, mangrove ya memang produk itu salah satu menurutku ketika proses pemberdayaan itu harus ada source income-nya. Entah dari support dana funding ataupun dari proses-proses yang memang kita produksi sendiri. Kalau Mas Didi kan tadi kayaknya pemberdayaan masyarakatnya atau prosesnya menghasilkan uang dan akhirnya filter lagi untuk pemberdayaan masyarakat. Begitu juga di Mbak Angel. Nah, ini proses-proses mendapatkan uang ini sih yang perlu di strateginya cukup masif gitu. Kalau saat ini sebenarnya kalau di lab ya, saya lagi memproyeksikan untuk kerjasama dengan eksportir kayak gitu. Mungkin nanti kalau Mas Didi sama Kak Angel juga tertarik, boleh kita diskusi lebih lanjut. Jadi bagaimana caranya memasarkan ke pasar yang lebih luas gitu. Kalau di nasional doang mungkin rasanya agak sulit, tapi kita coba video ini Mas, video apa? Udah nggak ada video ekspor, belum ada Mbak Citra, belum sampai situ. Jadi pengennya sih nanti memang prosesnya panjang gitu ya. Cuma dengan cara-cara ekspansi bisnis dan akhirnya proses pemberdayaan masyarakat tidak berfokus di pemberdayaan masyarakat aja. Tapi juga kita mikirin bisnis modelnya kayak Mas Didi, ada ekowisata gitu. Itu menurutku udah satu bisnis model yang dia lakukan untuk menghasilkan uang gitu dan memastikan keberlanjutan programnya. Jadi kalau memang mau pemasaran, ya ini mungkin lebih banyak ke teman-teman yang basisnya manajemen ya atau bisnis. Cuma saran saya ya diekspansi dulu sih. Maksudnya diperkenalkan dulu lewat media-media sosial dengan cara-cara yang ringan gitu. Gitu sih. Karena jujur saya juga masih skeptis sih dengan produk mangrove. Walaupun kayaknya sih enak gitu ya. Cuma eh memang harus ini sih. Kayak Mas Didi kan pelan-pelan ya. Dan menurutku pasarnya harus dibidik dengan misalkan ada manfaat herbalnya kah atau apanya yang memang bisa jadi potensi tersendiri. Gitu sih Mbak Citra. Oke, thank you Mas Akmal. Aku jadi inget ini nanti semua yang hadir di sini harus hadir juga di IVA yang khusus buat kelas business development karena di situ nanti kita bakalan coba untuk panggil pembicara-pembicara dari teman-teman yang memang sudah bergerak di agribisnis dan bisa dikatakan produknya berhasil untuk masuk ke pasar gitu. Jadi kayak aku lihat di sini itu bisa jadi yang keren banget untuk step ke depannya apa nih setelah kita berhasil pendekatan ke masyarakat gitu. Oke, keren banget sih. Aku ngerasa kayaknya karena kita udah lewat 33 menit juga, takutnya teman-teman ada yang punya kegiatan lain. Terima kasih banyak sekali lagi aku berikan kepada Mas Didi, Mas Akmal, dan Mbak Angel yang sudah mau berbagi bersama di sini buat aku yang mungkin masih awam dan teman-teman juga yang perlu banyak belajar. Ini sayang banget sih sebenarnya kenapa ya itu cuma terbatas karena memang kita awalnya juga cuma pengen mendekatkan antar anggota aja. Semoga nanti recordingnya ini bisa kita share ke teman-teman yang belum hadir di sini atau mungkin bisa kita share lewat sosial media. Di sini ada Mbak Rahim juga supaya lebih banyak orang yang bisa dengar impact-nya dari apa yang teman-teman sudah jalanin gitu. Dan juga jangan khawatir nanti Mas Didi, Mas Akmal, Mbak Angel kalau misalnya dan Mas Hafiz juga karena aku tahu Mas Hafiz juga sangat dekat dengan komunitasnya KPPMPI di lapangan. Jadi kalau misalnya ada kesempatan-kesempatan lain harus siap juga buat sharing karena pasti tentu ada kesempatan lain dan untuk kita bisa share leader kerja sama komunitasnya masing-masing juga gitu. Udah sih itu aja mungkin ya teman-teman. Aku izin tutup untuk acara hari. Tapi kita mau foto dulu kali ya. Mungkin Mbak Enggar, Mas Hafiz, Mbak Rahim, Mbak Amal, Mbak Sino. Boleh dong dilihatin mukanya. Kita mau screenshot dulu. Oke, Mbak Rahim udah on kan nih ya. Izin off nggak apa-apa Mbak Siro. Apa aja.
Oke. Wes ada mas habis nih, keren banget. Oke, udah ya, kita screenshot 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Mantap. Makasih banyak Mas semuanya. Sampai ketemu di acara kita selanjutnya di IFA minggu depan ya berarti ya. Dadah, terima Ya, kasih. makasih Yuk, semuanya. Mas Mbak, sehat-sehat. Ya, Bye. makasih banyak ya Tetap teman-teman. semangat semuanya. Semangat. Makasih semuanya. Thank you semuanya.